Selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Teddy Supriyadi atau dikenal dengan Pak Klereng ya dengan channel YouTube-nya. Kali ini saya coba mau sedikit mereview nih teman-teman. Mereview teman-teman artinya bukan menyalahkan atau menggurui atau mengajarkan gitu ya. Tapi saya selaku pekerja di dealer ya, selaku sales teman-teman. Kali ini saya coba mau mereview untuk teman-teman, atau saya mau mensepil ya untuk teman-teman yang terkendala di pengajuan kredit masalah pekerjaan sebagai ojol nih teman-teman nih. Saya akan bahas habis untuk teman-teman yang status pekerjaannya ojol. Bagaimana sih cara mendapatkan motor baru ya secara kredit gitu teman-teman, secara kredit untuk aktivitas teman-teman sebagai pendukung ya. Motornya itu sebagai pendukung pekerjaan teman-teman untuk mencari nafkah buat keluarga ya teman-teman ya. Nah di sini coba diperhatikan teman-teman satu persatu apa yang saya sampaikan. Saya juga tidak menyalahkan secara pribadi kepada teman-teman kenapa tidak di ACC ya kan, atau membeda-bedakan kenapa kalau ojol susah di ACC. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu teman-teman, buat teman-teman ojol ya, khususnya buat teman-teman ojol. Saya akan bahas satu persatu. Oke, next. Oke, untuk pertama-tama nih buat teman-teman ojol ya. Biasanya kalau udah history kreditnya nggak bagus, biasanya teman-teman ojol ini nggak yakin atau nggak pede teman-teman ya untuk mengajukan kreditnya atau mengajukan kredit motor barunya, karena udah pasti ditolak atau di reject atau di backlist teman-teman. Nah, saya akan coba telusuri satu persatu histori dari teman-teman nih, teman-teman ojol. Pertama-tama coba yuk teman-teman lihat histori kreditnya dulu teman-teman. Histori kredit biasanya kan ojol itu suka ganti-ganti motor ya teman-teman ya. Ganti-ganti motor, motornya rusak, mentang-mentang kredit, balikin ke leasing atau mungkin ditarik leasing gitu kan. Nah, itu salah satu histori yang membuat teman-teman ojol menjadi tidak baik di histori kreditnya, di leasing ya kan, atau di bank. Pertama itu teman-teman, cek dulu ya kan status kreditnya atau histori kreditnya. Nah, untuk yang kedua nih, biasanya teman-teman ojol ini terkendala di SLIK teman-teman. Di SLIK, SLIK itu apa sih? SLIK itu adalah histori kredit yang terdaftar di sebutnya itu Papindo ya. Jadi SLIK itu ada SLIK namanya SLIK pinjol teman-teman, pinjol ilegal ataupun pinjol non ilegal. Artinya pinjol ilegal dan pinjol ilegal dan resmi dan tidak resmi. Nah, itu terdaftar tuh teman-teman biasanya. Kalau misalkan kayak resmi, misalkan pinjaman GoPay atau pinjaman Grab. Nah, itu biasanya kalau sering-sering telat ya. Sering-sering telat itu bermasalah juga teman-teman. Jadi itu harus lihat historinya ya kan, historinya. Ini saya bahas ini pertama, lihat historinya dulu ya. Jadi satu-satu dulu nih historinya ya kan. Jadi buat teman-teman ojol ini, buat driver nih, lihat dulu historinya ya kan. Oh, ternyata gue ada terkendala nih ya kan di pinjol. Oke. Histori kredit di leasing udah nggak bagus, di pinjol udah nggak bagus. Oh, berarti udah dua nih ya kan, udah dua kesalahan berarti kan, udah dua histori nih. Nah, next yang ketiga nih ya. Yang ketiga, teman-teman driver atau teman-teman ojol ya,
Coba teman-teman lihat data dulu nih, dokumennya pertama apa. Tadi kan udah history kredit udah kita bahas nih ya kan, historinya apa aja. Itu dijelaskan ke marketingnya kalau bisa sejelas-jelasnya atau sedetail-detailnya, nggak usah malu karena kita emang membutuhkan. Kita butuh dan si marketingnya juga biar tahu nih mengarahkannya kemana gitu, ke leasing apa ya kan, bagaimana caranya supaya bisa di ACC. Bukan berarti tugasnya marketing itu ngerabing-ngerabing data teman-teman ya kan, membuat data-data palsu, bukan itu tujuannya teman-teman ya. Tapi marketing itu seperti saya tuh mengarahkan bagaimana caranya si leasing ini bisa meng-approve atau meng-ACC dari datanya teman-teman gitu. Nah, selalu cek datanya pertama nih ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau make DP promosi, contoh misalkan ada DP promosi Honda Beat DP 400, 500, 600. Nah, itu lihat data teman-teman ya. Bukan berarti promosi-promosi yang kita buat itu tidak sesuai dengan iklan. Wah, lu nih sebagai sales promosi doang DP-nya 400, tapi pas gua mau ajuin nggak bisa, misalkan gitu kan. Bener nggak? Kan banyak tuh terbukti ke saya, untuk saya pribadi gitu kan ngechat, Pak bisa nggak DP 400? Oh saya bilang bisa gitu kan. Tapi saya ojol atau driver. Waduh, kalau ojol atau driver biasanya sih lihat dulu datanya gitu. Nah, kita lihat dulu datanya nih. Pertama, status rumah teman-teman, status rumah sewa atau milik sendiri. Nah, sewa milik sendiri atau milik keluarga itu berbeda. Kalau sewa berarti milik orang lain, kalau milik sendiri ya. Kalau milik sendiri itu biasanya atas nama pribadi, atas nama istri atau atas nama suami, itu namanya milik sendiri, teman-teman. Kalau misalkan rumah keluarga atau rumah warisan ya, itu biasanya kepemilikannya bisa atas nama orang tua atau atas nama kakek ya kan, di rekening listrik atau di PBB-nya. Nah, itu tolong banget dilampirkan teman-teman. Tolong banget dilampirkan. Jadi, wah ribet lu kredit motor di dealer lu gitu misalkan ya. Nah, teman-teman jangan bilang kayak gitu karena kita coba bantu gitu kan, coba bantu bagaimana caranya supaya bisa di ACC gitu ya kan. Gitu. Nah, kemudian setelah datanya lengkap ya kan, sudah dijelaskan ke marketingnya ya kan. Oh, ternyata datanya sewa nih ya kan, ternyata datanya sewa. Nah, setelah datanya sewa, oh berarti DP-nya nggak bisa DP minim gitu kan, harus DP-nya sekian persen, misalkan DP-nya 20% atau 15%. Nah, itu udah juklak ketentuan teman-teman. Jadi baiknya teman-teman kalau memang sudah ada budgetnya ya kan, ternyata datanya sewa. Nah, setelah datanya sewa, oh berarti DP-nya nggak bisa DP minim gitu kan, harus DP-nya sekian persen, misalkan DP-nya 20% atau 15%. Nah, itu udah juklak ketentuan teman-teman. Jadi baiknya teman-teman kalau memang sudah ada budgetnya ya kan baru ngajuin ulang. Tapi kalau misalkan belum ada budgetnya, cek lagi data ke belakang, ada istri nggak? Istri misalkan kerja atau dia dagang gitu kan. Nah, kalau istri kerja atau dagang atau teman-teman punya penghasilan lain dari selain ojol, misalkan teman-teman kerja ada punya slip gaji, itu bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa ngajuin kredit motornya dengan DP minim gitu, walaupun rumah sewa, tapi data belakangnya atau data pendukungnya ada istri yang bekerja atau usaha atau punya warung gitu. Nanti kita coba angkat dari situ. Yang penting satu, yang pertama tadi saya jelaskan, histori kreditnya bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan data pendukungnya seperti kepemilikan rumah tadi itu udah lengkap, ya kan, teman-teman lampirin, jangan 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 nggak dilampirkan gitu rekening listriknya atau PBB-nya, kepemilikan bumi dan bangunan, tinggal foto aja teman-teman, foto aja.
Jadi teman-teman nggak usah takut, data itu nggak akan kita apa-apain teman-teman, karena sekarang juga kan untuk mengolak data atau menggunakan data orang lain itu nggak sembarangan, nggak bisa juga digunakan sembarangan gitu kan, karena semua aplikasi juga punya ketentuan teman-teman gitu. Jadi nggak bisa lu pakai data orang, nggak bisa teman-teman ya. Nah, selain data ya, oke. Next, selain data nih, next selain data, ya kan ternyata datanya sewa. Nah, setelah datanya sewa, oh berarti DP-nya nggak bisa DP minim gitu kan, harus DP-nya sekian persen, misalkan DP-nya 20% atau 15%. Nah, itu udah juklak ketentuan teman-teman. Jadi baiknya teman-teman kalau memang sudah ada budgetnya ya kan baru ngajuin ulang. Tapi kalau misalkan belum ada budgetnya, cek lagi data ke belakang, ada istri nggak? Istri misalkan kerja atau dia dagang gitu kan. Nah, kalau istri kerja atau dagang atau teman-teman punya penghasilan lain dari selain ojol, misalkan teman-teman kerja ada punya slip gaji, itu bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa ngajuin kredit motornya dengan DP minim gitu, walaupun rumah sewa, tapi data belakangnya atau data pendukungnya ada istri yang bekerja atau usaha atau punya warung gitu. Nanti kita coba angkat dari situ. Yang penting satu, yang pertama tadi saya jelaskan, histori kreditnya bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan data pendukungnya seperti kepemilikan rumah tadi itu udah lengkap, ya kan, teman-teman lampirin, jangan 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 nggak dilampirkan gitu, rekening listriknya atau PBB-nya, kepemilikan bumi dan bangunan, tinggal foto aja teman-teman, foto aja. Jadi teman-teman nggak usah takut, data itu nggak akan kita apa-apain teman-teman, karena sekarang juga kan untuk mengolak data atau menggunakan data orang lain itu nggak sembarangan, nggak bisa juga digunakan sembarangan gitu kan, karena semua aplikasi juga punya ketentuan teman-teman gitu. Jadi nggak bisa lu pakai data orang, nggak bisa teman-teman ya. Nah, selain data ya, oke. Next, selain data nih, next selain data,